Hari ini yang tidak hadir berapa orangnya? 4 orang. Siapa saja? Iqbal. Kemudian Najwa. Anu kenapa? Iqbal. Kemudian Raka kenapa? Sakit. Ada lagi? Kakak? Mama sakit. Oke. Baik. Jadi tidak masuk tadi ada 4 orang ya? Oke. Di pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar tentang apa itu berpikir rasional ya. Oke, tujuan pembelajarannya masih sama seperti minggu lalu. Jadi diharapkan nanti kamu dengan mempelajari cara berpikir komputasional ini, kamu bisa memecahkan permasalahan baik itu di sekolah maupun di kehidupan sehari-hari. Baik, di pembelajaran sebelumnya atau di pertemuan sebelumnya kita sudah belajar apa itu berpikir komputasional. Masih ada yang ingat apa yang sudah berpikir komputasional? Masih ada yang ingat? Boleh angkat tangannya? Apa yang sudah berpikir komputasional kalian? Cara menyelesaikan masalah secara sistematis dan logis. Oke, jadi maksud dalam berpikir komputasional betul. Cara menyelesaikan suatu permasalahan secara sistematis dan logis. Kita seperti apa? Cepat, tepat. Dan yang paling penting adalah masuk di logika. Seperti akal, yang paham. Oke, lanjut. Kemudian kemarin kita juga sudah belajar ciri-ciri berpikir komputasional. Ada berapa ciri-ciri? Yang pertama, dekomposisi. Apa itu dekomposisi? Memecahkan masalah besar menjadi bagian-bagian kecil ya. Oke, ini bukan berarti masalah tambah banyak. Tidak. Ya di sini kalau ada sebuah problem atau masalah, biasakan tenang, pecahkan masalah tersebut jadi bagian-bagian kecil dulu. Dengan tujuan masalah tersebut bisa diselesaikan. Contoh, di bulan ini atau di bulan Agustus ini kan sebentar lagi akan ada event besar ya. Event apa tuh? 17 Agustus itu apa sih, itu kan menjadi sebuah problem ya. Oke, supaya acara tersebut bisa diselenggarakan maka perlu digunakan yang namanya dekomposisi. Pecah dulu masalahnya. Oke. Berikutnya setelah dekomposisi apa? Pengenalan pola. Apa itu pengenalan pola? Identifikasi kesamaan pola dalam masalah untuk menemukan solusi. Identifikasi masalah untuk menemukan solusi. Contoh, kalau dulu apa namanya di minggu sebelumnya ya, kita sudah belajar yang namanya pengenalan pola. Yang paling simpel adalah mana Bapak tunjukkan seperti gerakan. Bapak kasih contoh misalkan seperti ini kemarin ya. Tentang ke depan, ke atas. Maka pertanyaan berikutnya adalah gerakan kelima seperti apa? Masih ingat? Gerakan kelima yang kemarin seperti apa? Ke depan. Itu pengulangan pola. Kemudian ada penugasan di pertemuan sebelumnya tentang memecahkan sebuah permasalahan tentang Kiki membuat gelang manik-manik ya. Oke, polanya masih ingat warnanya apa aja? Merah, hijau, kuning, biru. Oke, itu pola yang dipakai dan sampai manik-manik yang tersedia sampai habis. Kalau dengan pola, kalau udah merah, hijau, kuning, biru sudah habis di biru, maka dia akan balik ke posisi awal. Nanti posisi berikutnya apa? Merah lagi. Kalau hijaunya habis berarti merah, kuning, biru. Paham ya? Oke, kemudian setelah dekomposisi, pengenalan pola, ada yang namanya abstraksi. Apa itu abstraksi? Fokuskan pada informasi yang penting saja dan memikirkan yang tidak relevan. Jadi ketika kita mau memecahkan sebuah masalah, ini penting nggak kamu masukkan? Kalau penting, masukkan. Kalau enggak, tidak perlu dimasukkan. Itu abstraksi namanya. Oke. Baik, berikutnya yang terakhir adalah algoritma. Bahasa mudanya apa sih algoritmanya? Langkah-langkah. Ini namanya algoritma adalah langkah-langkah penyelesaian masalah secara sistematis dan logis. Di pertemuan sebelumnya Bapak sudah ngasih contoh algoritma ya. Masih kan algoritma mengenai sepeda motor? Masih kan? Pak, pertama nyalain motor Pak, diambil
dulu kuncinya. Apakah logis? Tidak. Bisa hidup nggak motornya? Maka ikutan pertamanya harus jelas, harus logis. Ambil kuncinya dulu Pak. Jangan tiba-tiba Pak, nyalakan motornya. Ya kalau motornya pakai AI. Kalau motornya nggak pakai AI, motor tidak akan hidup. Betul? Itu namanya algoritma. Maka step-stepnya harus jelas dan masuk di. Baik, pertemuan hari ini kita akan langsung ke proses mengaplikasikan, karena di pertemuan sebelumnya kamu sudah di proses memahami dan sudah Bapak beri pelatihan juga, kemudian kamu sudah membuat pelatihannya dengan baik, kamu bisa memecahkan masalah, dan sekarang di pertemuan ini kamu akan mencari masalah yang sering kamu temukan. Tidak usah jauh-jauh ya, yang di lingkungan sekolah saja. Pokoknya misalkan kesulitan dalam belajar atau mengenai masuk belajar, nah nanti silahkan diskusikan dengan teman kelompok kamu ya, kira-kira apa sih yang menjadi penyebabnya. Jadikan masalah itu, angkat masalahnya, kemudian cari dekomposisinya. Buat masalahnya nih, udah buat dekomposisinya, oke? Ya, pecahkan dulu masalahnya. Kemudian lihat polanya, susun polanya. Kalau sudah, buat abstraksinya, dan terakhir adalah langkah-langkah algoritmanya, menyelesaikan masalah seperti apa supaya masalah tersebut tidak lagi terjadi pada kamu. Dan nanti setelah kamu berdiskusi, jangan lupa karena di sini kita tidak terbatas dengan media, jadi nanti akan Bapak kasih kertas ya, atau akan kamu gambar di sana. Gambarnya bukan gambar koret-koret, jadi kamu nanti gambar mind map atau peta konsep. Jadi masalahnya apa? Nanti dibagi menjadi 4. Ya, tadi ada apa aja? Ada abstraksi, ada dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi dan nanti dibuat itu. Ya, masalahnya apa? Dekomposisinya apa? Jabarkan sana. Nanti kalau sudah setiap kelompok maju untuk mempresentasikan. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, silakan mulai berdiskusi, tentukan masalah yang ingin kalian angkat dan solusinya seperti apa. Oke, baik. Akan saya bagikan nanti di kertas untuk membuat mind map-nya. Nanti mind map-nya silakan digambar di kertas ini, ya. Kemudian nanti hasilnya, hasil dari masalah yang kamu cari atau masalah yang kamu angkat masalah dan kamu temukan solusinya, nanti presentasikan di depan. Tinggal tampilkan mind map-nya seperti apa, ya, posisinya, polanya, abstraksinya, dan algoritmanya. Oke. Kita lanjut lagi. Nomor 1. Baik, ada yang belum bagian? Kalau nanti ada kendala atau kurang paham, boleh bertanya pada Agung ya. Tidak tahu sampai ke meja setiap kelompok. Oke, maka silakan ditentukan.
Ih, teks terus Kak. Biasanya kayak gimana kalau sulit konsentrasi belajar? Dengan belajar. Kalau Rashid gimana? Udah dapet nih masalahnya. Mencari solusinya untuk mencari solusi untuk mencapai solusi. Tadi gimana siapa? Kita kelompok dua sudah ketemu, problemnya mau diangkat. Kalau Pak tugas atau dia yang sering dialami udah dia sudah ketemu nanti di komposisinya. Tinggal pembuatan ininya, mapnya. Oke. Algoritmanya itu sudah punya, pola-polanya juga sudah. Sip. Kalau ada kurang nanti boleh tanya Pak. Kelompok ya, gimana? Sudah. Masalah ini yang kan bisa memahami itu maksudnya. Sudah tadi diskusi kita awal. Kelompok 4 topiknya apa? Masalahnya nilai ujiannya selalu sudah oke. Nilai waktu ulangan ujian ujian ya? Oke, berarti ini pasti ujian kayak pasal ya. Ini masalahnya. Kemudian sudah dibuatkan ya komposisinya, sudah abstraksinya, tinggal algoritma aja kemudian oke, dilanjut nanti tinggal buatnya menarik dan nanti presentasinya lanjut. Kelompok 5 gimana? Topik apa yang diangkat? Oh, sini kan berkonsentrasi tentang pembelajaran. Kita mau sering juga ngomong alam. Oh, jadi ada masalah di luar, dan tiba-tiba dia susah konsentrasi. Baik, dekomposisinya sudah ketemu, sudah dipecah, atau sudah oke, polanya sudah ketemu juga. Nanti tinggal buat nanti abstraksi dan algoritma juga sudah. Tinggal buat nanti gambarnya, buat yang menarik, supaya nanti presentasinya juga gampang mengatur. Agak belajar. Kalau itu gimana tadi? Sudah? Jadinya apa? Sulit mengatur waktu di rumah apa di sekolah? Oh, di rumah. Oke, di komposisinya juga sudah dapat. Nah, polanya ini tinggal lanjut ya. Buat abstraksi dari algoritmanya, buat semudah mungkin menarik ini kita presentasi ya.
Oke, gimana? Sudah selesai? Belum? Oke, tinggal finishing ya. Oke, komposisinya sudah ada. Udah siap pesan nanti ya? Jadi gimana? Udah dibuat? Oke, gimana nomor sudah selesai? Sudah? Boleh dilihat dulu. Oke. Sip. Terus nomor 2.
belum boleh di pagi. Oke. Ketika nanti misalkan presentasi ya. Kelompok 3 gimana? Sudah selesai main-mainnya. Kata kasetnya boleh ditunjukkan ke Pak Agung. Presentasi ya. Oke. Kelompok 4 gimana? Namanya apa itu? Apa? Warna aja. Tidak presentasi ya. Oke. Kelompok 5 bagaimana? Masih proses, oke siap. Baik, yang sudah selesai nanti kita siap-siap ya. Nanti kelompok 1 yang pertama maju, kemudian kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok 4. Kelompok 5 karena masih dalam proses, maka nanti takbiran balik. Oke. Baik. Sudah selesai semua? Sudah. Yang belum atau masih dalam proses silahkan selesaikan. Baik. Yang pertama maju sudah tadi jadwal ya. Kita yang pertama maju adalah kelompok 1. Baik, untuk kelompok 1 untuk maju ke depan, berikan tepuk tangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan waktu belajar dalam memiliki yang pertama ada dekomposisi. Contohnya seperti sering menunda tugas yang terlalu lama dan terlalu lama. Yang kedua ada pengenalan pola. Contohnya yang pertama belajar hanya saat ada ujian, dan terganggu saat belajar, dan selalu main game dalam waktu. Yang ketiga ada abstraksi. Pertama ada harus ada waktu belajar. Yang kedua dengan belajar yang aman, dan yang ketiga untuk jadwal harian yang jelas. Yang keempat algoritma. Pertama yang membuat 25 menit belajar istirahat. Yang kedua evaluasi dan sesuaikan jadwal setiap minggu. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke baik, dari kelompok 1 tadi bagaimana topiknya yang apa namanya? Sulit mengatur waktu belajar. Baik, itu mengatur waktu belajar. Tadi di komposisi sudah dijelaskan lengkap juga ya. Kemudian polanya juga sudah tadi disampaikan sampai ke alumni. Baik, berikutnya setelah ini kelompok 2. Jadi nanti ketika maju jangan lupa ya, ketika presentasi terangkan kamu dari kelompok berapa. Oke. Kemudian sampaikan topik yang kamu bahas itu tentang apa. Ya. Kemudian karena kita nggak pakai laptop atau nggak pakai komputer, jadi nanti mainnya kalau tunjukkan ke teman-teman kamu ya, jadi nanti teman-teman kamu bisa lihat. Oke. Tapi good, kelompok 1 sudah bagus. Kita kasih apresiasi kali ya. Baik, kelompok 2 silakan maju ke depan. Orang silakan tampilkan ke audiens. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menyampaikan yaitu membuat tugas dan PR dari berpikir komputasional. Berpikir komputasional
mengalami berbagai mata pelajaran dan sering menunda pekerjaan. Pengalaman sekolah dari masalahnya adalah pelajaran nilai biasanya tidak tinggi, tugas matematika butuh waktu lebih lama dan sering lupa tugas di hari Jumat. Tugas kelompok perlu koordinasi. Abstraksi dari masalah ialah pencatatan tugas terpusat, reminder otomatis sebelum deadline, teknik progres pengerjaan, prioritas berdasarkan tingkat kesulitan, check-up jika lupa. Algoritmanya ialah pertama buat agenda khusus tugas atau aplikasi. Yang kedua, catat tugas segera saat guru memberikan. Yang ketiga, set alarm seminggu dan H-1 sebelum deadline. Yang keempat, bagi tugas besar jadi bagian-bagian kecil. Yang kelima, cross-check dengan teman sekolah. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kelompok 2. Jadi itu yang diangkat pada problem yang diangkat dari masalah pribadi ya, yang sering kamu alami di sekolah maupun di rumah ya. Oke, good. Baik, berikutnya kelompok 3, silakan untuk maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, masalahnya akan diangkat. Bisa memahami pelajaran. Baik. Di komposisinya ada apa saja? Banyak. Waalaikumsalam. Oke, bagus ya tadi yang diangkat, tapi yang benar-benar yang kalian alami banget di kelas ya. Oke, berikutnya kelompok 4, silakan maju ke depan. Jangan lupa suaranya keluarin biar temennya bisa dengar apa yang kamu sampaikan. Dan mudah-mudahan nanti problem solving ini bisa kamu gunakan ya, teman-teman mengatasi beberapa permasalahan di kelas maupun sekolah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang nilai ujian yang selalu rendah. Komposisi cara belajar tidak efektif, nervous menghadapi ujian, manajemen waktu ujian dulu, kurang latihan soal ujian. Yang kedua, penghalang pola. Soal ujian mirip dengan latihan. Guru sering kasih hint materi ujian. Soal sulit biasanya di nomor akhir. Waktu habis untuk soal mudah. Yang ketiga, abstraksi. Strategi belajar untuk ujian. Teknik mengatasi nervous. Analisis tipe soal ujian. Simulasi kondisi ujian. Yang keempat, algoritma. Kumpulkan soal ujian tahun lalu. Buat jadwal belajar 2 minggu sebelum ujian. Latihan soal dengan timer.
strategi mudah dulu, sulit belakangan. Ya, dari kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, buat tadi topiknya tentang ujian. Ini ujian yang terlalu rendah ya. Oke, tadi ada polanya, jadi ada beberapa yang disampaikan juga bagus ya tadi ya. Salah satunya biasanya soal yang itu ada di akhir, betul ya? Betul. Ketika udah capek, tiba-tiba ketemu soal sulit, akhirnya blank, maka tidak bisa menjawab. Oke, good. Tepuk tangan untuk kelompok. Berikutnya kelompok 5, kelompok terakhir silakan maju ke depan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5. Saya bentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang sulit berkonsentrasi saat belajar. Yang pertama yaitu ada dekomposisi. 1. Lingkungan belajar berisi. Yang kedua, selalu mengganggu. 3. Tempat belajar tidak nyaman. 4. Pikiran stres tentang hal lain. Yang kedua, pengenalan dua. 1. Lebih fokus di pagi hari. 2. Musik instrumental membantu konsentrasi. 3. Setelah 30 menit mulai bosan. 4. Notifikasi HP selalu mengalihkan tempat yang mengalihkan. 5. Tempat yang rapi sama dengan pikiran yang lebih tenang. Yang ketiga, abstraksi. 1. Lingkungan belajar yang kondusif. 2. Eliminasi distraksi digital. 3. Teknik fokus mindfulness. 3. Teknik fokus. 4. Sistem break yang teratur. 5. Mental preparation sebelum belajar. 4. Algoritma. 1. Siapkan tempat belajar khusus dan rapi. 2. Matikan HP atau mode airplane. 3. Gunakan teknik Pomodoro 25 menit fokus. 4. Mulai dengan meditasi 5 menit. 5. Reward diri setelah sesi belajar. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, yang kelima tadi cukup bagus ya. Jadi keterampilan pembelajaran ya, ya banyak penyebabnya ya, mungkin karena kelasnya berisik. Jadi kalau misalkan Pak saya nggak bisa konsentrasi karena kelasnya berisik. Kemudian HP juga itu bisa mengganggu prosesnya pembelajaran. Ya kalau HP-nya nggak diserang itu bisa mengganggu pembelajaran. Baik, tadi presentasi dari kelompok 1 sampai kelompok 5 itu sudah bagus. Artinya masalah yang kamu angkat juga itu masalah yang setiap hari kamu alami di sekolah. Harapannya setelah ini nanti kamu bisa menerapkan. Oke, sebelum saya tutup, silakan ada yang mau berikan. Ada? Mangga. Pak, saya setelah belajar di komunitas Jana, saya menjadi tahu bahwa suatu masalah bisa diselesaikan dengan cepat dan tepat. Oke, baik, tepuk tangan untuk kalian. Jadi kata Alia, dengan belajar berpikir komputasional ini, Alia sekarang sudah bisa atau minimal bisa menggunakan cara berpikir dalam menyelesaikan suatu permasalahan dengan cepat ya Alia. Oke, tadi ada beberapa permasalahan dan mungkin salah satu di kelompok lain juga kamu alami. Dan nanti mudah-mudahan setelah kamu menemukan solusi ini, kamu bisa meningkatkan kualitas pembelajaran dan salah satu dari ada yang proses pembelajaran tenaga
terganggu, nilainya kurang ya, sampai ada sulit berkonsentrasi. Jadi mudah-mudahan dengan adanya problem solving itu bisa digunakan sama kamu. Baik, mungkin dari hari ini cukup sampai di sini ya. Belum itu silahkan disiapkan dulu buat kelas. Duduk siap. Dan nanti selesai. Berdiri, bisa